Segitunya banget ya. Gak banyak loh orang bisa seberuntung Anda lo. Gue digugat cerai. Anda bangkit, tiba-tiba digugat cerai. Iya. Dan ibu ya jalan hidup. Gimana lo bisa tetap tenang dan ditambah masalah terakhir itu loh? Bersyukur, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Pang di channel paling gas, John. Yes, Johnny, yes Papa, apa kabar semua? Di episode kali ini kita kedatangan sosok inspiratif dari industri musik yang akan banyak mengajarkan kita banyak hal. Beliau akan mengajarkan kita bagaimana hidup harus berpegang teguh pada passion, love, dedikasi, solidarity, dan juga berharap. Sosok ini merupakan sosok musisi idealis yang begitu mencintai hidupnya sehingga menjadikan beliau menjadi satu di antara tidak banyak orang yang beruntung yang bisa ditolong oleh apa yang ia cintainya. Jadi buat Johnny yang penasaran jangan kemana-mana karena bintang tamu ini begitu akan memberikan kita banyak pelajaran hidup. Tetap saksikan episode paling ngocol ini. Assalamualaikum. We're coming back, we're coming back, we're coming back to you. We're never gonna go away again. So remember, out there somewhere you got a friend, and you never walk alone again. Johnny, di sebelah Bang Johnny sudah ada sosok yang sangat besar. Assalamualaikum. Salam Kopi dulu, kopi. Ini kok anak hardcore minumannya sopan santun gini ya? Ini kalau hardcore dukun gini. Iya. Kopi gulanya dikit. Gulanya dikit. Seperti hidup Anda yang pahit. Nah. Sebelah saya sudah ada Fadila Jaya Mahendra. Ini kayaknya anak seorang angkatan laut nih. Jadi kalau di angkatan laut itu ada yang namanya Jalas Veva Jaya Mahe. Iya. Di laut kita jaya, di darat kita buaya. Aduh. Jadi Bang panggilannya siapa nih? Aca Marica ho ho. Jadi Aca ini merupakan sosok anak pamen nih katanya ya, angkatan laut yang memutuskan hidup 180 derajat berbeda dengan ayah. Nah, kita balik ke tahun 96 nih. Seorang Aca memilih sebuah musik hardcore. Alasannya simple, temen-temen pada ngeband, gue belum punya band, terus gue pengen ngeband juga. Nah terus kalau gue baca lirik di hardcore tuh kebanyakan positif tuh, apa kayak jagain temen-temen lu, pokoknya liriknya lu jangan berhenti semangat, lu coba lagi. Liriknya lebih kayak gitu, jadi gue seneng banget. Cari jalan nomor pilihan, susah senang dirasa salah. Kami di sini ada untukmu, terus berjalan jangan meragu. Berdampingan seiring jalan, hadapi semua rintangan. Energik banget kalau manggung, ada lompat-lompat, sporty banget lah. Gue seneng gitu ngeliatnya, wah gila, penuh gairah. Tapi lo dulu waktu main musik hardcore badan lo nggak sebesar ini kan? 70 kilo yang lalu. 70 kilo yang lalu ya? Iya, betul. Iya. Bang Aca, jadi gini, kalau kita bicara musik kan tentu kita bicara sebuah profesi yang seharusnya menghidupi. Iya, nah kita bicara tahun 96. 96 itu apakah musik hardcore itu sudah bisa menghidupi seseorang saat itu? Wah, kalau pada saat itu sih, kalau buat gue pribadi, nggak sama sekali sih. Itu yang nggak taunya jadiin gue sekarang. Ngebentuk gue sekarang. Tapi tahun 96 tuh kalau dibilang menghasilkan enggak, malah keluar duit banget. Pertanyaan gue dengan ketidakpedean lo saat 96 itu, apa yang membuat lo yakin, oke gue akan hidup di jalur musik atau di industri musik dengan hardcore? Nggak ada pikiran begitu malah, gue pengen itu udah. Ibaratnya, kok ini ternyata gue terpanggil banget nih sama ini gitu ya. Gue jalanin aja. Selama 96, gue nggak mikir dalam segi bisnis dan apa, gue cuma jalan aja udah. Nah Mas, lu dengan begitu santainya menjalani hidup ya, lu nggak pernah memandang masa depan gitu ya, jalanin aja. Karena kalau kita bicara anak tentara itu kan biasanya hidup penuh arahan, hidup penuh disiplin, itu gimana? Nyokap gue nanya tuh, ibaratnya lu ngeband kapan masuk TV, apa dibayar apa segala macem. Sebenarnya mungkin, ya itu gue bilang, gue dapat hal-hal kayak gitu tuh belajar malah dari bokap. Untuk ibaratnya, lu passion lu itu, lu kerjain. Gue juga nanya ke bokap gue, bapak ngurusin silat kayak gitu dapat duit nggak pak? Enggak. Jadi gue ngeliat, wow, passion memang begitu ya. Emang passion tuh lu kejar, emang lu harus dapat. Bagaimana hidup itu harus berpegang teguh sama yang namanya hasrat atau passion itu? Ya, kalau emang lu percaya dan lu jalanin, nanti akan diganjar. Gubernur Jawa Tengah. Oh itu Pak Ganjar seneng ngomong.
Rambutnya Iya benar-benar. tuh. Old school ya. Iya. Ah, udah. Jadi itu John, memang apapun itu, apabila kita menjalani dengan hasrat dan cinta tentunya ya, Yes, tentu akan membuahkan hasil. Iya, Dan itu kalau- tapi harus jangan lupa juga yang namanya proses ya. Iya. Karena iya. lo percuma lo menjalankan hasrat lo, tapi lo nggak bisa menikmati proses, lo nggak akan jadi apa-apa juga. Iya gitu. bener. Jalanin aja. Ibarat lo kan nanam pohon tuh dari bijinya dulu. Tumbuh, lo siramin, kasih pupuk, daunnya ini lo petik, ya udah jadi ntar lama berbuah. Jadi semua itu memang berawal dari biji. Nah, itu dia tuh. Begitupun juga manusia lo. Makanya Mas lu dengan Kahitna berawal Dari biji. Nah, itu. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan satu hal dari Mas Aca ini, perihal bagaimana kita menjalani hidup itu harus punya bekal yang utama, yakni passion. Nah cuman gini, kita bicara lagi nih, bicara tentang musik ya. Apakah Anda pernah menyesali apa yang sudah Anda pilih di dunia musik yang tidak menghasilkan apa-apa sampai detik ini? Kalau nyesel enggak. Kalau dibilang wah kenapa gua nggak kaya-kaya ibaratnya gitu ya. Enggak, ternyata gue mendapatkan banyak hal banget. Selain gua bisa kemana-mana, ke tempat yang gua nggak kepikiran. Dan yang paling berharga yang gue dapat dari musik yang ibaratnya kata orang-orang tidak menghasilkan ini adalah Tapi lu tidak mempermasalahkan uang gitu? ya masalah kalau harus bayar listrik segala macam pusing. Itu konspirasi kalau bunyi itu dia tuh. itu udah. anjay, I bawa- feel you. Saya Nah. juga merasakan hal yang Lu sama. makan Indomie 5 hari berturut-turut. Nah, itu terkadang aku merasa sedih. Pak Ganjar pasti sedih nih denger ya. Nah, cuman di sini kita bisa ngambil sebuah kesimpulan nih bagaimana seorang yang menjalani hidupnya dengan passion, ternyata rezeki itu yang diharapkan bukan cuma uang ternyata ya. Ya itu deh. Rezeki itu dari buat gua sih bukan melulu uang lagi. Macam-macam. Teman, Iya. ketemu gua, Iya, gua kenal sama lu. ketemu nih kameramen brengsek gitu. No, turun lagi slatingnya. Slating lo Aduh. Lu parah banget. Itu rezeki siang hari berarti ya. Udah berkarya 20 tahun lebih berarti banget. 96, 23, 24 tahun. 24 Mas, iya. Tahun depan 25, dikit lagi. Dikit tahun lagi depan. tuh kawin itu. Perak. Ya. Nah. Tidak ada penyesalan sama sekali. Ya? Kagak, gue sangat berbahagia dan justru merasa sangat bangga dengan gue bisa ngejalanin ini. Ini dengan keyakinan yang sebesar itu saat Anda muda itu ya, itu menjadikan band Street Answer menjadi band yang bisa dibilang cukup besar saat ini. Bahkan bisa dibilang menjadi salah satu legenda hidup hardcore di Indonesia. Dengan konsistensi itu. Mudah-mudahan. Anda tidak Enggak, tidak pede karena dibilang enggak, dibilang bukan- legend. Gue bukan nggak pede. Kita nih Street Dancer, kita menjalankan apa yang kita cinta. Dan kita mencintai apa yang kita lakukan. Itu goal awal si Street Answer di awal Iya, itu ya. iya. Menjalani yang dicintai tanpa ada cita-cita sebenarnya dulu kan Iya, ya. benar. Yang penting band kita berfaedah buat lingkungan sekitar gitu ya. Iya, minimal bisa buat bayar listrik. Cuman apa sih yang seorang Aca ini rasakan lu punya band atau lu menjadi seorang yang begitu dipandang di industri musik gitu. Dengan notabene lu tuh bukan musisi mainstream gitu. Iya, bukan yang ada di TV ya. Iya, karena gua ada nanti di segmen berikutnya gua akan bahas lu ditolong oleh banyak Iya. jutaan musisi di seluruh dunia saat lu mengalami musibah. Nah, itu apa yang lu rasakan? Itu dia, makanya gue ngerasa ternyata emang musik dan Street Dancer itu bener-bener keberadaan gue tuh ternyata kok orang sampai sayang gitu, nggak penting segala macam. Ketika gue lagi masalah, dibantunya mereka tanpa ya udah ini gue bantu, nggak pakai mikir lagi udah. Makna passion, loyalitas dan juga dedikasi bagi seorang Aca. Lebih ke sikap, gairah, semangat. Sikap gue untuk tetap berjalan seperti ini tanpa ngeluh dan terima. Ya gue jalanin aja. Gairah adalah gairah gue untuk tetap, oh iya gue mau untuk begini dan merasa terima kasih atas apa yang gue dapat. Dan semangat adalah gue tetap ngerasa gue mau bikin, ibaratnya gue mau manggung lagi, gue mau bikin album baru, apa gue mau main di mana, itu yang bikin gue tetap jalan sampai sekarang. Orang kalau nggak punya semangat, nggak punya harapan, buat gue sih, waduh, lu udah nggak bisa apa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain, itu selesai hidup lu. Buat gas hujan garis keras generasi milenial yang masih cabe-cabean dengerin orang tua ngomong. Yang masih naik Mio bertiga, pakai helm, sen kiri belok kanan, ke BKT, ke BKT, banjir kanal. Itu tempat orang pacaran mesum-mesum yang gratisan sih itu tuh. gitu. Iya, lu Oh, belum tahu. banget. Tahu pernah sekali. Lo semua yang udah tahu, bulan September kemarin gue lahir, gue stroke. Itu kesempatan hidupnya sebenarnya sangat kecil, tapi gue beruntung bisa balik lagi kayak gini.
Di segmen kedua ini kita akan menceritakan bagaimana seorang Aca itu ternyata pernah mengalami fase sangat-sangat kritis. Sang legenda hardcore Indonesia terbaring lemah di rumah sakit. Hello, this is video from Mas Aca. Thank you. Thank you for everything. Hai. Ada pikiran-pikiran konyol kayak, masa gue janda seumur ini gitu. Komanya tuh semingguan. 2 minggu koma semingguan. Iya segitu, gue nggak tahu soalnya. Lu Kira-kira. karena lu jatuh ya? Iya, gue nggak tahu. Gue nggak sempat posting juga waktu gue koma. Seorang Aca ini dalam kondisi yang sangat sehat waktu itu ya? Iya. Itu tiba-tiba mengalami migrain. Gue ngerasa pusing, migran yang gue nggak pernah rasain sebelumnya. Sesakit banget itu. Wah, gue seperti bilang ke diri gue harus ada di lingkungan medis nih. Gue order Gojek. Gue cuma bilang gini, Pak, maaf nih Pak ya, saya nggak bisa nunjukin jalan, saya sakit, saya mau muntah nih Pak. Udah Pak, muntah aja Mas, nggak apa-apa Mas, bilang gitu. Udah gue muntah sepanjang jalan. Gue muntahin dia sepatunya dia, celananya dia. Akhirnya lu divonis sakit apa tuh saat itu? Itu udah pecah pembuluh darah gue, stroke. Gue check in di Pertamina, udah pecah pembuluh darah. Pakai gue. Traveloka tuh berarti? Oh yo. Oke, jadi ini informasi ini cukup viral pada tahun 2017. Ada musisi hardcore, vokalis sebuah band, terbaring di rumah sakit dengan kondisi yang cukup mengenaskan gitu ya. Iya. Darah segini udah masuk di otak iya, ya. Iya, udah otak udah kena darah lah ibaratnya. Berarti ibaratnya lu dikasih kesempatan sama Tuhan hidup lagi lo gitu kali ya? Iya. Ada di fase itu tuh ya? Iya tuh benar. Ya, lu diberikan mukjizat, diberikan hidayah lu untuk ibaratnya nggak tahu untuk apa. Kenapa lu ada alasannya pasti lu dikembalikan untuk hidup ini. Gue percaya gitu bahwa emang sebenarnya ada alasan kenapa gue harus maksudnya nggak jadi mati pada saat itu. Nyokap gue mengalami kejadian yang sama, stroke, pecah pembuluh darah, dibawa ke ICU Pertamina. Sama, gue dibawa ke ICU juga di Pertamina. Jadi gue ada di ruangan di mana nyokap gue meninggal. Gue nangis gue jadi. Aduh. Ini sedih loh. Cuman saat itu ya, kalau kita itu berarti bicara tahun 2017. 16. 2016 ya. Ah. Itu kondisi ekonomi seorang Fadila Jaya Mahendra itu gimana? Dari dulu sampai sekarang kondisi ekonomi gue selalu di pinggir jurang. Selalu listrik bunyi Iya, gitu ya. nggak ada tuh momen di mana gue bisa ini bisa itu, nggak ada momen. Begitu aja hidup gue, day by day aja. Pokoknya total tuh hampir 1 M pada saat itulah katakanlah. Itu bisa dibilang 80% orang dari seluruh dunia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, mana lagi Vietnam lah, Jepang, Eropa, Amerika dan lain-lain itu entah ada yang bikin acara, entah yang pada sumbangan. Charity gitu ya. Iya, Untuk atau seorang dirimu. Iya. Lu bukan siapa-siapa tapi kok lu mendapat apresiasi setinggi itu gitu. Gue juga bingung tuh. Kenapa gue bilang sampai begitunya? Harapan orang ketika bilang gue harus sembuh dan apa segala macem, sembuh kembali lagi seperti dulu. Oh, kembali lagi seperti dulu berarti gue harus balik manggung. Bermusik lagi. Iya. Itu yang ibaratnya terima kasih gue adalah itu. Terima kasih gue nggak pernah berhenti tuh untuk orang-orang yang bantuin gue dan pengen lihat gue sembuh, nggak pengen gimana ya, ibaratnya pada saat itu tuh sepertinya mereka sedih gitu, bayangin kalau gue nggak ada. Ada seorang teman di Jepang, dia itu tiba-tiba pada saat 2016 itu didatangi temannya yang dia bilang he is a very poor person. Dia bawa kain isinya Receh. koin. Koin. Ini buat Aca, tolong sampaikan. Temen gue bilang, oke, gue terima uang katakanlah 50.000 dari dia. But it feels like 50 juta. Karena Ketulusan. iya, segitunya banget ya. Ketika habis gue sakit, itu kan gue ke Jepang ya, gue juga pengen ketemu, itu yang ketemu gue nangis semuanya. Gila, gue gak nyangka ketemu lo lagi, tapi gue seneng lihat, jadi tears of joy. Gak banyak loh orang bisa seberuntung andai lo. Ya gue juga nggak pengen ada orang mengalami kejadian kayak gue. Maksud gue, udah gue pengen semuanya sehat-sehat. Kalau ada sebuah kesempatan nih lo ingin mengucapkan apa nih kepada orang-orang yang menolong seorang Fadila Jaya Mahendra? Udah pasti gue kan bilang terima kasih banyak untuk bantuannya, untuk dukungannya, dan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat aja. Kita harus ketemu lagi di saat yang lebih baik. In the future when all is well. Gue sangat terima kasih banget dikasih kesempatan sakit itu sebenarnya.
Justru lo menganggap itu sebagai sebuah rezeki ya, karena itu merubah paradigma seorang Acha sendiri ya. Iya. Dan ini juga sebenarnya merubah paradigma kita semua sebagai yang nonton ya. Artinya cinta itu luar biasa ya. Artinya cinta sesama manusia itu berdampak sangat luas. Iya. Personalisasi seorang Acha yang menjadi orang yang lebih menyenangkan atau lebih belajar dari menjadi lebih baik gitu ya. Apa yang membuat seorang Acha itu bisa bangkit dari keterpurukan yang sangat terpuruk seperti itu? Hampir mati loh, hampir meninggal. Asli, udah pasti ya itu orang-orang yang bantuin gua, teman, keluarga, istri, soon to be ex. Maksudnya gimana? Iya, Istri soon to be ex. iya, soon to be ex. Jadi kemarin adalah sidang pertama perceraian gua digugat cerai. Oh. Padahal pertanyaan saya nih, makna cinta lingkungan sekitar termasuk istri. Ya itu dia makanya. Ya udah nggak apa-apa. Buat gua udah sampai ya udah hidupnya seperti ini nggak apa-apa. Gua juga harus ngejalanin dan ya udah gua terima. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tapi pahit, ya gua minum aja. Nggak apa-apa. Hidup pahit jalanin. Jalanin aja. Bismillah aja. Jadi di usia pernikahan gue yang 7, gue harus berpisah dengan istri gue. Jadi ini sebuah pepatah nih. Sudah jatuh tertimpa tangga. Lu habis sakit, digugat Iya, divorce. iya. Cuma lu menganggap itu semua sebagai Enggak, buat jalan gua hidup atau gimana? Ya jalan hidup. Episode. Wah nggak enak banget kalau semuanya nggak enak, pahit banget hidup ya? Nggak apa-apa, men. Namanya juga hidup ya? That's life. C'est la vie, kalau kata Fransai. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Paris Saint-Germain, Olympique AS Lyon. Monaco, Olympique Lyon. Itu dia. Maksud gue sudah berdamai sama diri gue sendiri. Udah, nggak apa-apa. Kok bisa? Nggak apa-apa, udah. Nggak apa. Tenang. Nah, ini masuk ke pertanyaan gue berikutnya. Jadi, Mas Acha ini terlihat seperti sosok yang menyenangkan, tabah gitu ya, terhadap masalah-masalah yang apa? Ada gitu ya. Terus gimana lo bisa tetap tenang dan tabah, ditambah masalah terakhir itu lo. Lo ditinggali orang yang benar-benar menemani lo cintai. Bahasanya sih bahasanya nggak ditinggal. Ya ditinggal iya. Ibaratnya gue berpisah. Bokap gue yang selalu pesen sama gue, kamu harus tabah dan kuat. Bukan hanya mengajarkan lu begini, enggak. Dia juga memberi contoh bahwa emang hidup tuh pasti akan ada masalah. Tapi kan gimana cara lu menghadapi masalah itu. Jadi gue ngerasa, gue bilang tadi kan gue cuma mau hidup bersyukur, ikhlas. Dalam hal perpisahan dengan calon istri, akan menjadi mantan istri, ya udah gue ikhlas. Bersyukur punya pengalaman hidup seperti itu. Beratnya kehidupan itu memang harus di-share ya. Gue merasa hidup gue nih udah pahit banget nih. Tapi ternyata kita diskusi, kita ngobrol ini, hidup Anda jauh lebih pahit gitu. Karena kebahagiaan kalau dibagi akan bertambah, kesedihan kalau dibagi akan berkurang. Anjay. Nggak boleh ngomong anjay. Anjay boleh. Nggak boleh anjay. Oh, nggak boleh. Anjas. Anjas. Masuk ke fase Anda bangkit. Tiba-tiba digugat cerai. Iya. Saya nggak kebayang itu apa yang bisa membuat seorang Acha ini bisa bertahan ke depannya. Cinta, ya dari orang-orang yang lain, dari sekeliling, dari orang tua, dari teman-teman. Kedua harapan. Anda ikhlas digugat cerai? Ikhlas. Ikhlas gue. Ikhlas. And you'll never walk alone again. Don't worry, don't get scared. We're fighting together. Never down, we're gonna get through. Ini kita sebenarnya menceritakan masalah nih bukan bangga terhadap masalah ya. Iya, bukan. Gue juga tidak bersyukur atau bertepuk tangan. Iya. Enggak. Ini cerita aja. Ya artinya Mas Acha ini memberikan informasi yang tentunya kalian harus matang-matang gitu supaya ini sebenarnya inspirasi yang cukup baik ya. Gimana seorang yang sudah jatuh bisa tetap semangat dengan cinta dan juga harapan tadi. Karena cinta dan harapan itu masih banyak di kedepannya. Lu gue lihat nggak ngerokok, nggak anak pang kok nggak ngerokok sih? Agak. Udah berapa lama nggak ngerokok? Apa emang nggak ngerokok? Ngerokok dulu, tapi udah berhenti udah 25 tahun. Minum? Ya nggak minum, udah berhenti semuanya. Minum, obat, timeng, berhenti gue semua. Jadi lu bermusik-musik kayak kesetanan itu tanpa drugs? Kagak, makan aja gue yang banyak. Sebelum sudah manggung. Memang bener John ya, jadi
kita ya apapun lah profesi kalian ya, jangan pernah anggap drugs itu keren ya. Ada hal yang lebih keren sih. Dengan lu bisa saling menghargai itu udah lebih keren buat gue. Being cool isn't cool anymore. Tuh. Itu aja, slow aja ya. Slow aja. Iya. Jadi jangan sok nakal, jangan sok rebel. Nah, ini slow aja. Slow aja. Iya. Yang penting kita bermanfaat buat lingkungan sekitar. Itu dia. Itu dia. Oke John, mantap. Jadi di episode kali ini perbincangan kita masih panjang karena kita ingin tahu bagaimana seorang Fadila Jaya Mahendra menghadapi kehidupannya berikutnya. Jadi abis ini gue tahu banget nih, dari postur tubuh Anda yang cukup besar ini, Anda sepertinya sangat mencintai atau menghobi makan. Makan. Jadi abis ini gue sama Aca ingin makan ke sebuah tempat sekaligus meneruskan obrolan. Jadi buat Gas John garis keras jangan kemana-mana karena obrolan kita masih sangat panjang. Saksikan terus. Assalamualaikum. Asyik. Kami di sini ada untukmu. Terus berjalan, jangan meragu. Berdampingan seiring jalan. Hadapi semua rintangan. Johnny, balik lagi masih di channel paling ngocol. Apalagi kalau bukan Gas John. Yes, Johnny, di episode kali ini saya masih bersama Fadila Jaya Mahendra, seorang sesosok, segonggok, sebungkus, sebongkah yang banyak memberikan kita inspirasi. Dan di episode ketiga kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana the power of silaturahmi dan juga hope atau harapan. Jadi tagline-nya segmen ini adalah ini saatnya atau tidak sama sekali. Ya kan, sekarang gue mau ngajak Mas Aca nih untuk menghormati badan beliau yang cukup besar ini. Kita akan sepedaan menuju warteg terdekat. Itu dia. Oh, langsung berubah ya kan? Nah, Lu iya. bisa naik sepeda nggak? Gue tuntun kan. Lo tuntun ya? Oke John, Assalamualaikum. Gila, badan gendut bisa juga naik sepeda lo. Tapi lo sering bersepeda ya? Sering banget. Sepeda buat seorang Aca itu seperti apa? Ya itu ya buat kendaraan itu ya. Transportasi ya? Ya transportasi jadi gue naik sepeda emang. Itu Betul. filosofi Awas. yang menarik. Beginilah naik sepeda di Indonesia. Nah, iya benar. Jadi gue dulu di Eropa 2007. Nah itu gue sepeda tuh sama temen. 2007 tuh gue pakai fixed gear. Oh? Di sana enak banget kalau pakai sepeda dan udah pakai fixed gear di sini. Waduh, celaka men. Asli nyusruk iya lo. Ini kita udah nyampe nih wartegnya nih. Gue kasih Mandi tahu ya? tempat lo warteg paling enak. Nah, Jadi John, sekarang gue sama Mas Aca pengen ke warteg. Wartegnya ada di situ. Jadi kita akan lanjutin obrolan seru kita di warteg Tegal, Bahari. Bahari. Kita nyebrang ya. yoi. Isi. Alright. Gue udah sampai nih. Ini warteg Baru. paling yang- favorit. Ini butuh-butuh dari tadi. Dan ini untuk menghormati Anda sebagai tamu. Nih. Urusan pertahanan nggak boleh dilupakan ya. Jangan lengah. Jangan lengah bener. Iya. Jadi kita lanjutin obrolan kita lagi nih. Oh. Tentang fase kebangkitan atau masa kebangkitan seorang Fadila Jaya Mahendra ya kan. Ini kita bicara soal spirit of silaturahmi dulu nih ya kan. Ini gue ngeliat nih, seorang Aca ini akhir-akhir ini sering banget bersilaturahmi ke banyak pihak, ke banyak orang. Apa makna silaturahmi buat seorang Aca? Semua itu bisa berawal dari silaturahmi. Silaturahmi itu bisa menjatakan apapun itu. Kan gue bilang, rezeki itu bukan dulu Uang. mengenai uang. Punya teman baru, kita baru kenal. Teman baru, ya itu buat gue tuh rezeki. Jadi buat gue silaturahmi itu penting banget. Nambah temen. Udah, ibaratnya siapa lagi sih ntar yang nolongin lu kalau nggak temen. Nah, sekarang nih kita harus fair. Ya. Aca ini sudah ada di posisi yang bisa dibilang tanda kutip berhasil. Paling tidak di industri musik dengan street dancer-nya. Kapan terakhir Anda bersilaturahmi ke ayah atau ibu atau istri, orang terdekat? Baru tadi pagi jam 9 gue sana. Ketemu bokap, nyokap. Gue seneng kalau ada orang datang ke rumah, katakanlah gitu. Makanya gue juga kan harus datengin orang. Karena buat gue bukan take and give, tapi give and take. Kalau lu nerima, baru lo baru bisa ngambil. Gimana bisa lo ngambil kalau lo nggak ngasih? Terus apa sih yang pengen lo sampein yang nggak bisa lo sampein ke ayah, ke almarhumah ibu? Ibu, terima kasih ya Bu udah sayang sama Aca, juga udah bikin aku jadi orang yang seperti sekarang. Itu berkat Ibu. Semua yang Ibu ajarkan, semua yang Ibu bilang ke aku, insya Allah aku jalankan dan aku terapkan Bu.
makasih ya Bu ya untuk semuanya. Ibu baik-baik di sana. Aku selalu kirim Al-Fatihah untuk Ibu tiap hari. Ya Bu. Kita tadi ngeliatin seni mulu, ada apaan di sini? Oh ini ibunya, mana ada ibunya. Jadi itu Johnny, maksudnya adalah di sini saya belajar banyak ya. Alhamdulillah orang tua saya masih ada. Cuman di sini yang bisa kita ambil John, jangan sia-siakan kesempatan itu. Artinya ketika orang tua kalian masih ada, aduh saya jadi sedih juga nih. Nah ini tadi kita bicara seorang rockstar yang bisa nangis juga ternyata lo ya. Hah? Mengeroboh bisa nangis, gila kali. Coba Aca ceritain, Aca gini menjalani hidup yang baru nih, punya channel makan, channel YouTube makan. Itu kayak sebuah passion lain di luar lo bermusik gitu ya. Itu gue denger lo terinspirasi dari nyokap. Nah lo bisa ceritain nggak sosok almarhumah ibu yang membuat lo akhirnya jadi suka makan banget gitu? Cinta gue banget ada di situ. Berarti hidup gue tuh bener-bener mengenai makanan dan rasa. Dan ibu gue yang bikin gue sampai sekarang, yang gue bisa menghargai rasa juga. Dia juga makan, dia banyak ngajarin gue, kayak dia ngajarin gue makan pakai table manner ya? Iya, table manner diajarin. Minum teh aja diajarin, minum teh itu gelasnya harus dibawa gini dan minumnya gini, nggak boleh yang begini gitu. Terus dia kalau dalam hal menjadikan gue seperti ini ya nyokap gue. Iya. Ini kelakuan sang ibu gitu. Tapi gua, jadi begini tante nih. Gue sangat terima dan gue sangat bangga. Ibu, tenang Bu. I love you so much. Iya, beneran. Ini pernyataan tulus seorang anak ya, anak satu-satunya lagi lo ya, lo sangat mencintai ibu lo. Cuman ini sampai sini ya, gue sangat berharap ya apa yang lo lakukan sekarang dengan membangun channel YouTube lo itu bisa berhasil sebagai ini motivasi lo untuk menunjukkan ke almarhum nyokap lo, mah ini yang lo ajarin dulu, gue terapin sekarang dan gue akan berhasil gitu ya. Jadi semoga berhasil channel makannya, tetap makan terus karena makanan walaupun jadi tai tetap apresiasi untuk tubuh kita. Jadi itu John, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari seorang rockstar yang bertubuh tambun ini. Bagaimana pentingnya bersilaturahmi dan juga menghormati, menyayangi orang tua kita selagi masih ada. Jangan sampai waktu atau tangisan seperti tadi terlewatkan begitu saja. Lebih baik kita menangis di pelukannya daripada kita di pusara. Iya, daripada kita benar. Itu jauh lebih menyakitkan ya. Semoga tayangan ini memberikan kalian inspirasi bagaimana kalian tetap harus semangat menjalani hidup dengan acuan-acuan yang ada. Hasrat, cinta, loyalitas, dedikasi, dan juga harapan ya kan. Jadi dari Aca ini kita bisa belajar bagaimana rentetan demi rentetan masalah tidak menghancurkan sosok Tambun ini. Bahkan sosok Tambun ini berubah makin menjadi Tambun. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita sama-sama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like dan sudah subscribe. Karena tanpa kehadiran kalian, kami bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John. Jun. Assalamualaikum. Dari jarak, dari jarak, dari jarak, dari sekarang ku bangga, ku sekuat baja. Sudah dengan kebanggaan, integritasku siap untuk menantang. Lagi keberanian, wawasanku bekal masa depanku. Akan tunjukkan kecerdasan, diriku bangga untuk tunjukkan dunia. Ayo mari kita bertengkar.